Waduh, ini mah bukan SNI ya bunda, gas LPG. Nih, Elmo and the Family. Nah, kalau ini cocok nih buat emak-emak rice cooker ya bun. Nah, kalau ini nih kayaknya dia habis beli terus dipakai untuk nutupin kepalanya dari panas ya. Aduh, ini makin ngawur sih. Cuman tulisan SNI-nya aja, nggak ada SNI-SNI-nya sama sekali. Aduh, nggak boleh dicontoh ya. Masih aja ada yang nekat bawa motor tapi nggak pakai helm. Saya heran deh, pada nggak sayang apa ya sama kepalanya? Kalau sampai terjadi kecelakaan gimana? Mending sih luka ringan, kalau sampai luka berat, gegar otak, atau sampai kehilangan nyawa, siapa sih yang sedih? Siapa yang repot? Semuanya kan? Udah ugal-ugalan gak pakai helm pula. Nih ya, untuk para ABG atau emak-emak gaul atau siapapun di luaran sana yang masih sering berkendara tapi nggak pakai helm maupun perlengkapan keselamatan berkendara lainnya seperti sepatu, sarung tangan, ataupun jaket, mungkin sering berpikir ya, ngapain sih pakai helm? Kan nggak ada polisi. Tetet nih ya, aku kasih tahu, emang helm buat kita nih, buat Pak Polisi atau Bu Polisinya? Kan enggak. Di video ini aku kasih tahu buat kalian-kalian nih, kenapa sih helm itu tuh wajib banget dipakai saat berkendara, atau apa sih, kenapa sih helm itu tuh diciptakan? Nih, kita flashback sedikit ya. Oke, kita mulai. Sebelum suatu alat diciptakan, pasti ada suatu kejadian yang menginspirasi proses pembuatannya. Termasuk juga helm. Nih, di tahun 1914, ide penciptaan helm itu muncul dari seorang dokter asal Inggris bernama Dr. Eric Gardner. Nah, Dr. Eric ini sempat merawat pasien yang mengalami gegar otak karena kecelakaan. Dr. Eric lalu mengusulkan kepada panitia balap motor di Inggris untuk melengkapi para pembalap dengan alat pelindung kepala. Tapi pemakaian helm masih ditolak oleh masyarakat. Aduh, kok ditolak ya? Nah, karena mereka ini merasa aneh, kok ada ya benda berbentuk cangkang ditaruh di atas kepala manusia. Nah, sampai pada akhirnya tahun 1935, cukup lama ya, dari 1914 hingga 1935 ini, seorang perwira dan diplomat militer Inggris yang terkenal, yaitu T.A. Lawrence, meninggal dunia. Nah, si T.A. Lawrence ini meninggal penyebabnya bukan karena gugur di medan perang nih, tapi karena cedera parah di bagian kepala saat menaiki motornya. Yang merawatnya adalah Dr. Hugh Cranes yang sempat merawat Lawrence selama 6 hari saat koma, akhirnya membuat sebuah penelitian tentang hubungan antara kecelakaan motor dan cedera di kepala. Dan pada tahun 1941, upaya Cranes akhirnya terbayarkan ketika Angkatan Darat memerintahkan semua pengendara motor di militer untuk memakai pelindung kepala, dan pada tahun 1953, seorang profesor dari USC, itu adalah Profesor C.F. Lombard, yang mengembangkan helm dari segi bentuk dan juga faktor keselamatan. Profesor Lombard ini membuat desain helm 3 lapisan, yaitu dari cangkang luar atau outer shell dari bahan fiberglass, gabus atau EPS untuk peredam benturan, dan kain pelapis atau inner liner. Nah, desain yang udah dipatenin itu kemudian dibeli perusahaan Bell. Jadi, Bell 500 menjadi helm pertama yang diproduksi secara massal. Nah, itu tadi di Inggris. Sekarang kita kembali ke Indonesia. Gimana sih penerapan helm di Indonesia? Sejarah peraturan penggunaan helm pertama kali itu diterapkan pada tanggal 1 November 1971 yang tertuang dalam maklumat Kapolri, yaitu Jenderal Hugeng, yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolri. Nah, beliau merilis sebuah peraturan karena tingginya angka kecelakaan pada saat itu terhadap sepeda motor yang mengakibatkan kematian nih. Sebagian besar korban tewas karena menderita luka di bagian kepala. Nah,
Nah, maklumat dari Jenderal Hugeng ini yang menjadi landasan hukum kewajiban memakai helm selama kurang lebih 19 tahun sampai pada akhirnya dibuatlah aturan yang lebih komprehensif tentang helm yang tertuang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Nah, pada tahun 2009, aturan tentang helm ini dibuat lebih spesifik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nih, saya punya video tentang kecelakaan lalu lintas, tapi si pengendaranya menggunakan helm. Yuk, kita play videonya. Jadi memang dari awal terlihat ya, si pengendara ini cukup ngebut, apalagi di jalan yang licin. Nah, ini nih kenapa kita nggak boleh berkendara dalam kondisi yang ngebut, apalagi di keadaan cuaca hujan. Nah, si pengendara ini akhirnya jatuh karena licinnya jalan, licinnya aspal. Tapi untung aja dia pakai helm. Karena terseretnya cukup jauh ya ini. Wow, lumayan jauh. Nah, bisa bayangkan kalau misalnya si pengendara ini dan pacarnya, dia nggak pakai helm, apa sih efeknya untuk kepala mereka? Pasti kan lebih parah ya dari ini. Tapi pakai helm juga nggak boleh sembarangan helm ya, harus helm yang sudah SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Coba bayangkan kalau kalian pakai helm dan ada benturan, terus helmnya terlepas. Nah, itu akan lebih membahayakan. Jadi, harus menggunakan helm yang juga sesuai dengan ketentuan. Nah, kalian udah lihat sendiri kan pentingnya penggunaan helm saat berkendara. Jadi bukan hanya untuk si pengendaranya aja, tapi untuk penumpang juga harus sama-sama aware dalam penggunaan helm ya. Karena udah banyak banget loh kecelakaan fatal akibat dari pengendara maupun penumpangnya berkendara naik motor tapi tidak pakai helm. Ya ampun. Nih ya, berdasarkan data dari Korlantas Polri pada tahun 2021 hampir ada 94.000 kecelakaan. Dengan jumlah korban meninggal dunia hampir 23.000 orang, luka berat 10.000, luka ringan 107.000 korban, dan yang paling parah nih, kalian tahu nggak? Kalau berdasarkan jenis kendaraan, sepeda motor itu mendominasi dengan 120.000 unit kecelakaan lalu lintas. Nih saya ingetin sekali lagi ya, kalau helm yang dipakai itu bukan helm sembarang helm. Harus helm yang sesuai dengan standar keselamatan atau helm yang sesuai dengan standar nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh BSN. Makanya jangan asal pakai helm, apalagi helm proyek atau helm batok kelapa yang dipakai. Nih, saya punya kumpulan foto-foto yang menunjukkan helm SNI. Yuk kita lihat. Waduh, ini mah bukan SNI ya bunda, gas LPG. Nih, Elmo and the Family. Nah, kalau ini cocok nih buat emak-emak rice cooker ya bun. Nah, kalau ini nih kayaknya dia habis beli terus dipakai untuk nutupin kepalanya dari panas ya. Aduh, ini makin ngawur sih. Cuman tulisan SNI-nya aja. Gak ada SNI-SNI-nya sama sekali. Aduh, nggak boleh dicontoh ya. Lucu-lucu sih ya helmnya, tapi sayangnya ini helmnya nggak sesuai dengan standar keselamatan atau helm SNI yang seharusnya dipakai. Nih, saya punya video yang menunjukkan seorang pengendara menggunakan helm yang tidak SNI dan diedukasi oleh petugas. Yuk kita lihat. Dia kayak rice cooker dong. Oh, langsung dikawal. Pemuda bernama Ardai tersebut dinilai melanggar peraturan lalu lintas karena memakai helm tidak sesuai aturan keselamatan. Ardai mengaku, oh ada centong nasi dan piringnya juga. Atau jangan-jangan di dalamnya ada nasi juga nih. Oke, betul. Nah, diedukasi nih sama petugas. Oke. Nah kan, helmnya disita. Tuh, untungnya dikasih helm gratis ya oleh petugas.
Nah, ini dia nih pentingnya untuk penggunaan helm yang sesuai dengan standar keselamatan. Nah, ayo, siapa sih di sini yang masih suka nggak pakai helm? Atau kalian punya pengalaman saat berkendara menemukan orang yang berkendaranya nggak pakai helm? Boleh ya tulis di kolom komentar supaya menjadi pembelajaran bagi yang lihat. Nah, saking pentingnya penggunaan helm saat berkendara, tentu ada sanksi loh kalau misalnya kita melanggar aturan tersebut sesuai pasal 291 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebutkan bahwa, nih saya kutip sedikit ya, kalau misalnya kita terbukti tidak menggunakan helm saat berkendara, kita akan didenda Rp250.000 atau kurungan selama 1 bulan penjara. Udah deh, mulai sekarang gak usah gaya-gayaan, gak pakai helm, keren-kerenan, sok-sokan gitu kayak Mas Teng, Mas Tengil. Bawa motor kok gak pakai helm? Biar apa sih? Biar kelihatan keren gitu, cool. Oh, enggak ya, alay. Ingat ya, kesadaran dalam berkendara itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bukan karena ada polisi, karena untungnya buat siapa sih? Emang buat polisi? Bukan, untuk kita sendiri. Sampai jumpa di video Polistory selanjutnya. Saya Bribtu Sarah, salam presisi. Sampai jumpa.